Selamat pagi adik-adik semua. Wah, sungguh bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu. Nah, ayo semuanya kita mau siapkan hati, kita mau mulai ibadah kita ya. Untuk itu ayo yang lagi duduk semuanya kita bangkit berdiri. Ayo, semuanya berdiri dulu, sikap yang baik ya. Karena ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Salam, halo anak-anak, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini Lause menemani kalian untuk beribadah bersama-sama. Mari kita mulai ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami datang kepadamu bersyukur karena Tuhan sudah memelihara kami, mengasihi kami, dan menjaga kami. Tuhan, saatnya kami beribadah, kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah kalian percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, kita percaya kepada Tuhan karena Tuhan itu adalah penjaga kita. Tuhan memelihara kita sepanjang hari. Anak-anak, percaya kepada Tuhan. Mari kita puji Tuhan, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, segala masalah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tapi Tuhan berjanji akan memelihara kita. Mari kita puji Tuhan, ku tak tahu kan hari esok. Ku tak tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang.
Tuhan yang pegang. Ku tak takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Anak-anak, mari kita bersama-sama memegang tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memimpin jalan hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Yuk sama-sama Lose, kita bersama-sama doa dulu. Setelah itu kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami, supaya kami ini mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ada seorang tokoh di Alkitab yang sangat luar biasa kisah-kisah kepahlawanannya ya. Bahkan di Alkitab ini tidak ada seorang pun yang bisa melawan seseorang yang gede banget ya, dilawan oleh seorang anak yang kecil. Siapa itu? Daud, betul ya, Daud. Nah, anak-anak, Daud adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Anak-anak bisa membaca kisah Daud ini dari 1 Samuel. 1 Samuel khususnya yang Lose ceritakan ini di pasal 17 sampai dengan 19. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat menyertai Daud, melindungi Daud. Apapun dalam hidupnya, baik itu susah pun, Tuhan itu hadir dan melindungi Daud. Nah, anak-anak masih ingat kan ketika Daud itu melawan Goliat? Daud melawan Goliat bukan dengan tombak, pedang yang besar, perisai yang kuat, ketopong tembaga dan lain sebagainya. Tapi Tuhan datang mengalahkan Goliat dengan kuasa Tuhan. Tuhan memberikan hikmat pada Daud, menyerang Goliat seperti dia menyerang binatang buas ya, yang biasa menyerang domba-dombanya. Dengan apa? Dengan mengayunkan pengali-ali yang berisi batu yang licin. Ya, kita ingat ketika Daud mengayunkan pengali-alinya, masuk ke dahinya Goliat. Hanya dengan satu kali tembakan batu saja, Goliat sudah mati. Itulah kuasa Tuhan yang menolong Daud saat itu. Setelah itu apa yang terjadi anak-anak? Wah, di sana tentunya banyak prajurit ya bersorak-sorak. Wah, Daud hebat, Daud pemenang, Daud juara gitu ya. Sampai itu mengelilingi suaranya itu sampai ke tempat pertempuran itu. Bangsa Filistin kocar-kacir dan Daud bersyukur. Dia senang Tuhan menyertainya.
Dan tidak hanya tentara-tentara saja yang menyambut, yang bersuka cita, tapi ada perempuan-perempuan yang menari-nari, lalu mereka terus menyanyi-nyanyi dan berkata, Daud ini hebat, mengalahkan musuh Israel yang sangat besar. Nah, anak-anak, ketika Saul mendengar perempuan-perempuan ini bernyanyi untuk Daud ya, wah, tidak ada yang seperti Daud di kerajaan ini. Lalu Saul mendengarnya mulai timbul iri hati. Ya, kenapa sih? Dia hanya seorang yang biasa ngembalakan domba. Apa spesialnya? Ya, walaupun sudah ngalahkan Goliat, lihat aku ini. Aku seorang raja. Aku sudah kalahkan musuh-musuh begitu banyak. Daud itu masih kecil, gak ada apa-apanya sama aku. Saul iri hati karena perempuan-perempuan itu terus menyanyikan teriakan-teriakan. Daud adalah seorang hebat. Saat itulah Saul mulai dikuasai iri hati dan iblis mulai bekerja dalam diri Saul. Ketika iblis itu datang menggodai Saul, Saul itu sampai nggak bisa tidur anak-anak. Karena Saul itu mulai pikirannya itu nggak yang aneh-aneh anak-anak ya. Pikirannya itu yang jahat-jahat saja. Dia merancangkan apa di pikirannya sehingga dia nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Karena hatinya sudah mulai ingin selalu berbuat yang tidak baik. Nah, anak-anak, saat itulah orang-orang di istana melihat, wah, gak baik ini. Saul kalau dikuasai oleh iblis seperti ini, dia gak bisa pikirannya tenang. Dia gak bisa memerintah dengan baik. Yuk kita panggil seorang yang takut Tuhan. Siapa yang dipanggil anak-anak? Yang dipanggil Daud itu, ya. Daud dipanggil. Daud karena dia pintar main kecapi, maka Daud membawa kecapi. Suara yang lembut, memuji Tuhan. Ya, Tuhanlah penolongku. Begitu-begitu ya, indah, sejuk didengar oleh Saul. Saul hatinya mulai tenang. Ya, dia merasakan tenang karena ada Tuhan, dia tenang. Iblis keluar dari tubuhnya. Pikiran-pikiran yang jahat hilang. Akhirnya anak-anak Daud pulang, ya. Dan kalau Saul panggil lagi, dia berarti Saulnya lagi kondisi hatinya nggak baik, kondisi pikirannya juga nggak baik. Dia dikuasai oleh si iblis lagi. Maka Daud dipanggil lagi, memainkan kecapinya, ding 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 ding. Suara yang indah membuat hatinya Saul tenang lagi. Nah, sampai beberapa kali anak-anak, Saul mulai hatinya timbul yang jahat lagi. Wah, kalau Daud ini lama-lama ada di istana atau bahkan di Israel, sepertinya aku akan terancam menjadi raja. Kayaknya Daud ini disenangi oleh orang Israel. Jadi ketika Daud memainkan kecapi, anak-anak, tiba-tiba Saul itu mengambil tombak yang ada di sampingnya. Dia lemparkan, das. Tapi Daud tahu ya, kok ada tombak yang mengarah ke dirinya. Dia langsung dia langsung menghindar anak-anak dan tombak itu kena tembok. Ya, nah Daud terselamatkan. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Tuhan itu melindungi Daud. Wah, Daud mulai cemas hatinya anak-anak ya. Wah, Saul ini kok gini ya? Raja Saul kok
mulai menyerang aku ini. Tapi Daud hanya diam saja, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Ya, nah Saul mulai berpikir yang jahat lagi tentang Daud. Sekarang apa caranya? Tombak itu nggak berhasil. Apa sekarang caranya? Dia panggil kepala prajurit, ya. Taruhlah Daud di tengah-tengah pertempuran yang paling dahsyat dan dia harus di paling depan supaya dia cepat terbunuh oleh musuh. Bayangkan anak-anak ya, rencana Saul sangat jahat bukan? Nah, Daud akhirnya dipanggil anak-anak oleh kepala prajurit lalu diajak untuk bertempur di medan pertempuran paling depan. Apa yang terjadi anak-anak? Rencana Saul itu berhasil atau tidak? Tuhan tidak membuat rencana Saul berhasil karena Tuhan tahu yang takut akan Tuhan itu yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi ketika Daud bertempur melawan musuh, dia selalu menang. Dia selalu pulang dengan selamat. Wah, rakyat di sana tambah senang dengan Daud. Seorang yang berani, seorang yang takut Tuhan, seorang yang gagah, berani di pertempuran bisa kalahkan musuh siapapun. Saul hatinya tambah jengkel anak-anak ya. Nah, Saul mulai mikirin apa lagi ya. Nah, dia pikir lagi, gini aja, saya pasti akan membunuh dia. Dia bilang sama pegawai-pegawainya, saya sudah nggak senang sama Daud, saya akan membunuh dia. Nah, pada waktu Saul berkata demikian, anaknya Yonatan dengar anak-anak. Ya, dia bilang ke Daud, Daud, kamu sekarang mulai dibenci loh oleh papaku. Nah, anak-anak Daud mulai jaga diri ya, supaya dia tidak dibunuh oleh Raja Saul. Saat itu juga ada satu acara makan-makan yang diadakan Raja Saul dan biasanya ada Daud di sana, ada Yonatan, anaknya Raja Saul duduk di situ. Nah, tapi saat itu Daud nggak muncul di sana. Hari pertama Daud nggak ada. Hari kedua saat makan-makan juga Daud nggak ada. Mulai dicari sama Raja Saul, kemana ini Daud? Dan memang Daud itu melarikan diri anak-anak. Dia takut dibunuh. Akhirnya anak-anak Yonatan, si anak Raja Saul itu kan sahabat dekat nih dengan Daud. Dia bilang, Daud, kamu sudah nggak aman di Israel ini, di kerajaan ini. Kamu harus keluar. Akhirnya anak-anak dengan sedihnya Daud pergi. Tapi Tuhan itu menyertai, melindungi Daud dimanapun dia berada. Anak-anak, kita belajar ya. Seperti Daud disertai oleh Tuhan, anak-anak juga anak-anak Tuhan. Kalau hatinya anak-anak terpaut dekat sama Tuhan, Tuhan pasti melindungi apapun bahaya yang ada di depan kita. Ya, kadang kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Misalkan besoknya, waduh, ada orang yang ingin mencelakai kita, tapi Tuhan menggagalkannya. Ada orang yang ingin mencobai, melukai kita. Tuhan itu tahu, Tuhan pasti melindungi kita semua. Kuncinya apa? Anak-anak harus dekat sama Tuhan. Terus rajin ya, baca firman supaya tahu kehendak Tuhan, firman Tuhan. Rajinlah berdoa, terus doakan hidup kita masing-masing ya. Nah, pasti Tuhan melindungi kita. Ayat hafalan kita ada di Mazmur 145 ayat 19. Ya. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, Tuhan itu melakukan
kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan juga dengar teriak kita minta tolong dan Tuhan menyelamatkan. Oke? Yuk dekat sama Tuhan selalu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin untuk dekat selalu padamu. Karena kami tahu di dalam Tuhan ada perlindungan Tuhan untuk kami. Jauhkanlah kami dari segala hal-hal yang akan mengganggu hidup kami. Orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mau merancangkan hal yang tidak baik. Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, saatnya kita memberikan persembahan. Anak-anak dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Saat ini ayo semua adik-adik kita bangkit berdiri. Ibadah kita sudah selesai dan saat ini ayo arahkan hatimu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik silakan duduk kembali. Anak-anak, ibadah sekolah minggu online sudah selesai. Tapi Lause ingin bertemu kalian di sekolah minggu secara onsite. Anak-anak bisa datang beribadah setiap hari Minggu pukul 9.15. Lause tunggu kedatangan kalian ya. Jangan lupa share link ibadah kita hari ini kepada sahabat atau teman atau saudara yang belum beribadah supaya mereka terberkati. Happy Sunday, God bless you, bye, see you next week.